Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD pun bercerita soal kehati-hatian jaksa saat menetapkan tersangka terhadap Johnny. Ini bukan politisasi. Penyidikan ini sudah dimulai bulan Juni, karena bulan Maret sudah minta perpanjangan, sudah diperpanjang. Dirangkum Detikcom, Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023, Johnny awalnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu, 17/5. Namun, dalam hitungan jam, status Johnny naik menjadi tersangka. Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka usai melakukan pemeriksaan. Johnny G. Plate langsung ditahan. Johnny Plate menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda usai ditetapkan sebagai tersangka. Johnny Plate langsung dibawa ke mobil tahanan untuk dibawa ke rutan Kejagung. Kejagung menjamin sudah menemukan cukup bukti untuk menetapkan Johnny sebagai tersangka. Namun, Kejagung belum menjelaskan detail bukti-bukti yang dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5, ujar Direktur Penyidikan, Dirdik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jaksel. Kuntadi kemudian menjelaskan peran Johnny G. Plate dalam kasus ini. Dia mengatakan keterlibatan Johnny berkaitan dengan jabatannya selaku menteri dan pengguna anggaran. Yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya terkait jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan selaku pengguna anggaran, ujar Kuntadi. Sekjen Nasdem nonaktif ini dijerat pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang jumlahnya 3.000-an satelit. Nah, ini kepentingannya untuk orang banyak. Sehingga memang betul-betul sesuai dengan keinginan Pak Jaksa Agung, penegakan hukum untuk khalayak ramai dan kepentingan umum orang banyak. Pasalnya, menjerat Johnny. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP, ujar Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana saat konvers di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung, Jakarta Selatan. Johnny G. Plate menjadi tersangka ke-6 dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar Rp8.384.133.795, 8 triliun rupiah. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung. Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp8.384.133.795 triliun, kata Yusuf Ateh, dalam konferensi pers.